Di balik perbukitan Kars yang sunyi di wilayah Gua Kiskendul, tersembunyi sebuah legenda tua yang lebih gelap dari lorong-lorong batunya. Masyarakat sekitar percaya, gua itu bukan sekadar celah di perut bumi, melainkan saksi pertarungan dahsyat yang pernah mengguncang tanah Jawa. Pada masa ketika manusia, raksasa, dan makhluk kahyangan masih berjalan di dunia yang sama. Zaman dahulu, hutan di kawasan itu begitu lebat, kabut turun hampir setiap pagi, menutupi pepohonan tinggi yang akarnya menjalar seperti ular raksasa. Tak ada manusia berani menetap lama di sana. Mereka hanya datang untuk mengambil kayu atau berburu, lalu segera pergi sebelum matahari tenggelam. Sebab ketika malam tiba, terdengar suara berat menggema dari dalam goa. Suara itu milik dua raksasa sakti, Mahisasura dan Lembusura. Keduanya bukan raksasa biasa. Tubuh mereka tinggi menjulang, berotot besar, dengan kepala menyerupai kerbau. Taring mereka tajam, dan mata mereka menyala merah ketika marah. Konon, mereka adalah makhluk jelmaan yang mendapatkan kutukan karena kesombongan di masa lampau. Awalnya, Mahisasura dan Lembusura bersahabat. Mereka hidup berdampingan dan menguasai wilayah hutan Kiskendul. Tidak ada makhluk yang berani menantang, bahkan harimau dan ular besar pun menghindar ketika mereka berjalan, namun kekuasaan yang besar seringkali melahirkan keserakahan. Pada suatu senja, langit di atas hutan Kiskendul mendadak berubah warna, awan bergulung seperti ombak, kilat menyambar tanpa hujan, dari celah cahaya di angkasa. Turunlah seorang bidadari kahyangan yang terlempar oleh takdir. Namanya Dewi Tara. Ia tersesat dan jatuh di dekat mulut goa. Ketika membuka mata, yang dilihatnya adalah dua bayangan besar berdiri di hadapannya. Mahisasura dan Lembusura terpaku. Mereka belum pernah melihat makhluk secantik itu. Rambut Dewi Tara hitam berkilau seperti malam tanpa bintang, wajahnya lembut. Suaranya setenang aliran sungai. Dalam sekejap, hati kedua raksasa itu dipenuhi perasaan yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Cinta, namun cinta yang lahir dari hati makhluk penuh ego, berubah menjadi api. Awalnya mereka sepakat menjaga Dewi Tara bersama di dalam gua. Mereka membawakan buah-buahan hutan. Air dari mata air tersembunyi, bahkan menghias bagian dalam gua dengan batu-batu kristal yang berkilau. Tetapi hari demi hari, kecemburuan tumbuh. Mahisasura merasa dirinya lebih kuat dan pantas memiliki Dewi Tara. Lembusura merasa dirinya lebih setia dan lebih dahulu menemukan sang bidadari. Perdebatan berubah menjadi pertengkaran. Pertengkaran berubah menjadi pertarungan. Hutan Kiskendul berguncang, pohon tumbang, tanah retak. Suara auman mereka terdengar hingga ke perkampungan jauh. Warga yang ketakutan hanya bisa berdoa agar amukan itu tak sampai menghancurkan desa. Dewi Tara yang ketakutan akhirnya memohon pertolongan kepada para ksatria dari kerajaan Pancawati. Doanya menembus langit dan sampai ke telinga dua ksatria sakti, Subali dan Sugriwa. Keduanya adalah saudara kembar dengan kesaktian luar biasa. Nama mereka dikenal luas sebagai pembasmi kejahatan. Mendengar tentang kekacauan di Kiskendul, mereka segera berangkat. Ketika Subali dan Sugriwa tiba, yang mereka lihat adalah hutan porak-poranda. Jejak kaki raksasa membekas dalam tanah. Batu-batu besar pecah seperti kerikil. Mereka memanggil kedua raksasa itu untuk menghentikan amukan. Namun Mahisasura dan Lembusura yang telah dikuasai amarah, tak lagi bisa diajak bicara. Mereka menyerang. Pertarungan besar pun terjadi. Subali melompat setinggi pohon kelapa, menghantamkan gada saktinya. Sugriwa bergerak cepat menghindari serangan tanduk raksasa. Tanah bergetar setiap kali tubuh-tubuh besar itu berbenturan. Pertarungan berlangsung hingga malam. Akhirnya, Mahisasura dan Lembusura mundur ke dalam goa. Subali, dengan keberanian luar biasa, masuk mengejar mereka seorang diri. Sugriwa menunggu di luar, berjaga-jaga di dalam gua yang gelap dan lembab itu. Pertarungan terakhir terjadi. Gema benturan terdengar keras. Batu-batu runtuh dari langit-langit gua. Konon, dalam pertarungan itu, Subali menggunakan ajian pamungkasnya. Dengan satu pukulan dahsyat, ia meremukkan tubuh Mahisasura. Lembusura yang mencoba menyerang dari belakang akhirnya turut tumbang. Darah raksasa mengalir membasahi batu-batu gua. Ketika Subali keluar, tubuhnya dipenuhi luka, namun wajahnya tenang. Dewi Tara pun bebas. Namun legenda belum selesai. Beberapa versi cerita mengatakan, justru dari peristiwa itulah muncul benih perselisihan antara Subali dan Sugriwa. Kesalahpahaman dan kecurigaan di antara saudara kembar itu menjadi awal takdir panjang yang kelak terhubung dengan kisah besar Ramayana. Sementara itu, Gua Kiskendul tetap berdiri.
Dindingnya kini dihiasi relief yang menggambarkan pertarungan Subali melawan Maesasura dan Lembusura. Lorong-lorongnya terasa dingin meski siang hari, air menetes perlahan dari stalaktit, seperti hitungan waktu yang tak pernah berhenti. Warga sekitar percaya, pada malam tertentu terdengar suara berat dari dalam goa. Lada yang mengaku melihat bayangan besar bergerak ketika cahaya senter menyapu dinding batu, entah itu hanya gema masa lalu atau arwah raksasa yang belum sepenuhnya pergi. Hingga hari ini, Goa Kiskendo bukan sekadar tempat wisata, ia adalah pengingat bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan akan berakhir pada kehancuran, bahwa cinta tanpa pengendalian diri bisa berubah menjadi malapetaka, dan ketika kamu berdiri di dalamnya, di antara gelap dan sunyi, mungkin kamu akan merasakan satu hal yang sama seperti yang dirasakan orang-orang dulu, bahwa legenda itu belum benar-benar berakhir.